pagi. Kami mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Prodi Psikologi semester 1. Di sini kami akan membahas mengenai materi psikologi perkembangan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Mario Erik Wata, SPSI MPD. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Materi yang akan kami bahas, yang pertama, perkembangan fisik dan kognitif, yang kedua, perkembangan moral, sosial, dan emosional. Nama saya Christian Banda dengan NIM 23101082. Nama saya Laurelina Vigne dengan NIM 23101076. Nama saya Patricia Veronica Cindy Lonteng dengan NIM 23101079. Nama saya Frilika Poyos dengan NIM 23101073. Nama saya Mirel Kera Natasha Perlahan dengan NIM 23101084. Nama saya Eva Desanta Claudia Thomas dengan NIM 23101092. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan periode prenatal melalui fisik dan kognitif. Prenatal, periode ini dimulai pada waktu konsepsi, yaitu pembuahan dari ovum oleh sel sperma dan berakhir pada waktu kelahiran. Rentang waktu tersebut adalah 9 bulan, 10 hari, atau 280 hari. Perkembangan manusia merupakan proses yang terjadi sepanjang hidup, atau konsep ini biasa dikenal dengan lifespan development yang disebut perkembangan rentang kehidupan. Masa prenatal, prakelahiran, dimulai pada masa pembuahan hingga kelahiran. Sekitar 9 bulan, selama fase ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan berperilaku. Di sini ada tahap-tahapan perkembangan, yaitu tahap perkembangan periode prenatal, pembuahan kelahiran, ada perkembangan fisik dan kognitif. Perkembangan fisik kehamilan terjadi melalui pembuatan norma atau arti lain yang dimana gen berinteraksi dengan lingkungan yang memengaruhi dari awal sehingga struktur tubuh dasar dan bentuk organ serta pertumbuhan otak mulai berkembang dengan cepat, yang dimana pertumbuhan fisik adalah hal yang paling cepat dalam rentang kehidupan. Kerentaan terhadap lingkungan memiliki pengaruh yang besar. Perkembangan fisik pada periode prenatal. Perkembangan fisik pada periode prenatal melibatkan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh bayi. Pada awal periode prenatal, embrio mengalami pembentukan organ-organ utama seperti jantung, otak, dan sistem saraf. Selama trimester pertama, organ-organ ini terus berkembang dan menjadi lebih kompleks. Pada trimester kedua, pertumbuhan fisik bayi menjadi lebih nyata. Organ-organ tubuh berkembang lebih lanjut dan bayi mulai mengembangkan sistem pencernaan, pernafasan, dan reproduksi. Pada trimester ketiga, bayi terus tumbuh dan mengalami peningkatan berat badan. Perkembangan kognitif. Pada periode prenatal, perkembangan kognitif pada periode prenatal melibatkan perkembangan otak dan kemampuan kognitif bayi yang berkembang seiring waktu. Meskipun otak bayi terbentuk pada awal periode prenatal, perkembangan otak terus berlanjut selama periode ini. Pada trimester pertama, sel-sel otak mulai terbentuk dan mengalami perkembangan yang cepat. Pada trimester kedua dan ketiga, jaringan otak semakin kompleks dan terbentuknya koneksi antara sel-sel otak.
Meskipun bayi belum lahir, mereka sudah mulai merespon rangsangan dari lingkungan sekitar. Mereka dapat merasakan suara, cahaya, dan gerakan. Ini menunjukkan adanya perkembangan kognitif awal pada periode prenatal. Pentingnya periode prenatal dalam perkembangan fisik dan kognitif. Periode prenatal sangat penting dalam perkembangan fisik dan kognitif bayi. Pada periode ini, organ-organ tubuh bayi terbentuk dan berkembang. Masa bayi balita adalah masa setelah dilahirkan sampai sebelum berumur 59 bulan, terdiri dari bayi baru lahir usia 0 sampai 28 hari, bayi usia 0 sampai 11 bulan, dan anak balita usia 12 sampai 59 bulan. Perkembangan fisik dan kognitif pada bayi dan balita melibatkan beberapa tahapan yang penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tahapan ini mencakup kemampuan motorik, sensorik, dan kognitif yang berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Berikut adalah penjelasan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada bayi dan balita. Perkembangan fisik pada bayi dan balita. Perkembangan fisik pada bayi dan balita melibatkan pertumbuhan dan perkembangan sistem tubuh mereka, termaksud pertumbuhan otot, tulang, dan organ-organ dalam. Berikut ada beberapa aspek perkembangan fisik pada bayi dan balita. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Pada tahap awal, bayi akan belajar mengendalikan gerakan-gerakan kasar seperti mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Selama periode ini, mereka akan mengembangkan kekuatan otot yang diperlukan untuk bergerak secara mandiri. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Selama perkembangan ini, bayi dan balita akan mengembangkan keterampilan motorik halus seperti menggenggam, meraih, memegang, memasukkan objek ke dalam wadah, dan menggunakan alat-alat seperti sendok atau pensil. Yang ketiga, perkembangan sensorik. Pada tahap ini, bayi dan balita akan mengembangkan indera mereka, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasaan. Mereka akan mulai mengenali bentuk, warna. Mereka akan mulai mengenali bentuk, warna, suara, dan bau sekitaran mereka. Yang keempat, perkembangan koordinasi. Selama perkembangan ini, bayi dan balita akan belajar mengkoordinasikan gerakan tubuh mereka, misalnya menggerakkan tangan dan kaki secara bersamaan, menggerakkan mata tangan untuk menjangkau objek, atau menggunakan alat-alat. Perkembangan kognitif pada bayi dan balita melibatkan kemampuan mereka untuk memahami dan memproses informasi serta mengembangkan keterampilan berpikir. Berikut ada beberapa aspek perkembangan kognitif pada bayi dan balita. Yang pertama, perkembangan pengamatan. Bayi dan balita akan mulai mengamati dan memperhatikan objek di sekitaran mereka. Mereka akan belajar mengenali objek dan mengenali perbedaan antara objek yang berbeda. Yang kedua, perkembangan pemecahan masalah. Selama perkembangan ini, bayi dan balita akan belajar memecahkan masalah sederhana seperti mencari objek yang hilang atau menyelesaikan permainan teka-teki sederhana. Yang ketiga, perkembangan memori. Mereka akan mulai mengembangkan kemampuan mengingat informasi dan peristiwa yang mereka alami. Ini melibatkan kemampuan mereka untuk mengingat dan mengulangi informasi atau kejadian yang baru mereka alami. Yang keempat, perkembangan bahasa. Selama tahap ini, bayi dan balita akan mulai mengembangkan kemampuan bahasa mereka, akan belajar mengucapkan kata-kata, memahami kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Perkembangan fisik dan kognitif periode anak 3-6 tahun. Pertumbuhan anak usia 3-6 tahun meliputi fisik, kognitif, emosional, dan bahasa. Tinggi dan berat badan mereka akan meningkat sekitar 7,62 cm dan 1,8 kg per tahun. Selain itu, anak-anak juga akan mengembangkan keterampilan bersosial dan berteman.
Ada beberapa perkembangan fisik yang biasanya dicapai oleh anak usia 3-6 tahun. Yang pertama, anak-anak mampu berpakaian sendiri, makan sendiri, dan menggunakan toilet sendiri. Yang kedua, anak-anak mampu mengembangkan keterampilan bersosial dan berteman. Yang ketiga, anak-anak dapat melompat dan berlari dengan mudah. Yang keempat, mereka dapat menaiki tangga dengan kaki bergantian, dan contoh lainnya. Selain itu, pada rentang usia ini, anak-anak juga mengalami perkembangan kognitif yang signifikan. Beberapa kemampuan kognitif yang biasanya berkembang pada anak usia 3-6 tahun antara lain: yang pertama, melihat benda dengan lebih jelas dalam jarak 30 cm. Yang kedua, mulai fokus pada objek bergerak. Yang ketiga, mengenali rasa manis, asin, pahit, dan asam. Yang keempat, mendeteksi perbedaan nada dalam volume berbicara. Dan yang kelima, melihat semua warna dapat spektrum visual manusia. Selanjutnya ada periode anak 6-11 tahun. Pertumbuhan anak 6-11 tahun melibatkan fisik dan kognitif. Pada rentang usia ini, anak-anak akan mengalami pertumbuhan fisik dan kognitif yang lambat dan konsisten. Tinggi badan mereka akan bertambah sekitar 2,5-3,5 kg per tahun. Selain itu, anak-anak juga akan mengalami perkembangan kognitif yang signifikan. Adapun beberapa perkembangan fisik yang dapat dicapai oleh anak usia 6-11 tahun. Yang pertama, anak-anak mampu mengikat tali sepatu sendiri. Yang kedua, mereka dapat menendang bola ke gawang atau melempar bola basket. Yang ketiga, anak-anak mulai menggunakan alat seperti gunting dan pena. Dan yang keempat, mereka dapat menulis dengan jelas, membuat gambar dengan jelas. Perkembangan kognitif pada anak usia 6-11 tahun dapat melibatkan proses membaca, belajar, berpikir, menalar, memecahkan masalah, dan mengingat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja dari usia 11 tahun sampai 20 tahun. Perkembangan fisik dan kognitif pada remaja adalah proses yang kompleks dan penting dalam kehidupan seseorang. Pada masa remaja, terjadi perubahan signifikan dalam tubuh dan pikiran yang mempengaruhi perkembangan individu secara keseluruhan. Perubahan fisik yang umum terjadi pada masa remaja antara lain: yang pertama, pertumbuhan tubuh. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan tubuh yang pesat. Anak-anak mengalami peningkatan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ yang lebih matang. Yang kedua, perubahan hormonal. Hormon seks seperti estrogen dan testosteron mulai diproduksi dalam jumlah yang lebih tinggi pada masa remaja. Hal ini menyebabkan perubahan pada karakteristik seksual sekunder seperti pertumbuhan payudara pada perempuan dan pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh pada laki-laki. Yang ketiga, perubahan pada sistem reproduksi. Pada masa remaja, sistem reproduksi mulai berfungsi. Perempuan mengalami menstruasi dan laki-laki mengalami pertumbuhan testis dan produksi sperma. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada masa remaja. Perkembangan kognitif pada masa remaja mencakup perubahan dalam cara individu berpikir, memahami, dan memproses informasi. Beberapa aspek perkembangan kognitif pada masa remaja antara lain: yang pertama, kemampuan berpikir abstrak. Pada masa remaja, individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis. Mereka dapat memahami konsep yang kompleks dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Kedua, peningkatan kemampuan memecahkan masalah. Individu mulai mengembangkan kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis, mempertanyakan asumsi,
dan mengambil keputusan yang lebih rasional. Di sini saya akan membahas perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa awal. Salah satu tahapan perkembangan yang paling dinamis sepanjang rentang kehidupan manusia adalah dewasa muda. Sebab seseorang mengalami banyak perubahan progresif secara fisik, kognitif maupun psikososio-emosional untuk menuju integrasi kepribadian yang semakin matang dan bijaksana. Berikut ini adalah beberapa perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa muda. Perkembangan fisik yang pertama, puncak dan penurunan kemampuan fisik. Status fisik puncak dicapai antara umur 18-30 tahun, terutama antara umur 19-26 tahun. Kesehatan mencapai puncaknya pada tahun-tahun tersebut. Ada bahaya tersembunyi dalam kemampuan fisik dan kesehatan puncak ini. Kebiasaan jelek untuk kesehatan mungkin terbentuk. Menuju akhir dari masa dewasa awal, perlambatan dan penurunan kondisi fisik mulai tampak. Yang kedua, saat ini seseorang lebih memperhatikan penampilan fisik. Hal-hal fisik seperti obesitas atau kelebihan berat badan menjadi perhatian pada masa ini. Hal ini memicu seseorang di dalam mengatur pola makan, penggunaan obat-obatan, dan olahraga. Pada masa ini, penggunaan obat-obatan seperti obat pelangsing dan berbagai suplemen menjadi kecenderungan seseorang di dalam menjaga kondisi fisiknya. Salah satu hal yang banyak dilakukan seseorang dalam menjaga kondisi dan penampilan fisiknya adalah dengan melakukan olahraga. Sebagian besar anak muda telah menjadikan olahraga sebagai kebiasaan yang pasti dilakukan setiap minggu, dan gaya hidup mereka seperti senam aerobik, gym, berlari, dan lain-lain. Ada rasa sakit yang tidak diinginkan dan ketagihan yang dialami oleh penderita, ketergantungan pada saat obat-obatan yang dibutuhkan tidak ada. Perubahan fisik yang terjadi mempengaruhi banyak hal yang berkaitan dengan seksualitas. Pada masa ini, anak muda memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas seks kepada pasangannya, teman, atau dari tempat prostitusi. Masalah-masalah yang berkaitan dengan seksualitas pada masa ini mulai muncul seperti penyakit kelamin, perilaku seksual memaksa, dan kelainan perilaku seksual. Adanya pemberian pengetahuan seksual menjadi penting dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan seksualitas yang terjadi pada masa ini. Perkembangan kognitif. Pada periode dewasa awal, sel-sel otak mulai berangsur kurang. Namun, perkembangbiakan koneksi neural, khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif secara fisik dan secara mental, akan dapat membantu mengganti sel-sel yang hilang. Sel-sel yang baru tersebut akan menyimpan lebih banyak kapasitas untuk melakukan berbagai aktivitas pada masa-masa selanjutnya dalam kehidupan mereka. Yang pertama, perkembangan pemikiran postformal. Terjadi perubahan yang cukup signifikan dengan cara berpikir individu pada periode dewasa awal ini. Yang kedua, berpikir reflektif. Perkembangan kognitif lain yang dialami pada masa dewasa awal adalah kini individu mampu berpikir reflektif. Menurut Lee, pemikiran reflektif berarti terus-menerus mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap fakta, menarik kesimpulan, dan membuat hubungan-hubungan. Berdasarkan tahap operasional formal behavior, pemikiran reflektif dapat menciptakan sistem intelektual yang rumit, mempertemukan ide-ide atau pertimbangan yang saling berseberangan. Bahas periode pertengahan masa dewasa atau parubaya. Perkembangan pertama yang akan dibahas pada periode ini adalah perkembangan fisik dan kognitif. Perkembangan masa usia parubaya adalah periode lanjutan dari puncak kematangan manusia dewasa awal, yakni umur 40 tahun dengan rentang usia 40 hingga 60 tahun. Dalam masa ini, seseorang menghadapi 3 macam tugas, yaitu penilaian kembali masa lalu, mengubah struktur kehidupan, juga proses individualis. Masa parubaya ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat. Perubahan pertama yang akan dibahas adalah perubahan fisik. 1. Berat badan bertambah. Metabolisme pada usia ini mulai berkurang, sehingga seseorang tidak mampu memproses karbohidrat berlebih dengan baik seperti pada masa sebelumnya. 2. Berkurangnya rambut dan beruban. Rambut pada pria yang berusia parubaya mulai menipis dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala. Sementara rambut pada wanita semakin menipis dan rambut di atas bibir dan dagu semakin banyak. Baik rambut pria dan wanita mulai memutih menjelang usia 50 tahunan. 3. Perubahan pada kulit. Kulit pada wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih garing dan keriput. Kulit di bagian bawah mata menggembung seperti kantong, dan lingkaran hitam di bagian ini lebih permanen dan jelas.
Yang kedua, perubahan yang akan dibahas adalah perubahan kognitif. 1. Inteligensi. Crystallized intelligence atau akumulasi dari informasi dan keterampilan akan terus meningkat di usia ini. Sementara fluid intelligence atau kemampuan melakukan penalaran abstrak akan menurun. 2. Pemrosesan informasi. Kecepatan pemrosesan informasi yang seringkali diukur dengan kecepatan reaksi akan menurun di masa dewasa ini. Meskipun memori verbal meningkat, beberapa penelitian juga menemukan bahwa memori cenderung menurun jika tidak menggunakan strategi efektif. Pada periode dewasa akhir 65 tahun ke atas, umumnya ditandai dengan adanya perubahan dan penurunan fungsi fisik yang terjadi seiring dengan penuaan. Beberapa aspek perkembangan fisik yang terjadi selama masa dewasa akhir antara lain penurunan kekuatan fisik. Pada masa dewasa akhir, terjadi penurunan kekuatan otot dan massa otot. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan fisik seperti kehilangan keseimbangan, kelemahan, dan penurunan daya tahan. Ke masa akhir, tulang cenderung mengalami penurunan kepadatan dan kekuatan. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya patah tulang atau osteoporosis. Yang ketiga, penurunan fungsi sensori. Penuaan juga dapat mempengaruhi fungsi sensori seperti penglihatan dan pendengaran. Perkembangan moral dan sosial emosional pada periode prenatal merupakan aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada periode ini, anak mulai mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang ada dalam lingkungan. Perkembangan moral pada periode prenatal melibatkan proses pembentukan dan pemahaman anak tentang apa yang benar dan salah, serta nilai-nilai moral yang diterapkan dalam keluarga dan masyarakat. Selama periode ini, orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak memahami nilai-nilai moral dan mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai. Perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional pada periode prenatal mencangkup kemampuan anak dalam memahami dan mengelola emosi mereka sendiri. Hubungan antara perkembangan moral dan sosial emosional pada periode prenatal saling terkait dan saling memengaruhi. Anak yang memiliki pemahaman moral yang baik cenderung memiliki keterampilan sosial emosional yang lebih baik. Dan sebaliknya, orang tua dapat membantu anak mengembangkan kedua aspek ini dengan memberikan contoh. Perkembangan moral dan sosial emosional dalam periode masa anak 3-6 tahun, perkembangan moral sosial pada anak usia 3-6 tahun mencakup kesadaran diri, mengenal perasaan sendiri, mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Perkembangan emosional anak usia 3-6 tahun biasanya berkembang seiring dengan pengalaman sosial saat bermain. Adapun beberapa perkembangan emosional pada anak usia 3-6 tahun. Yang pertama, pada anak usia 3-4 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai mengembangkan emosi melalui bermain peran, bermain bersama, dan meniru sesama lain. Mereka dapat menggunakan simbol-simbol untuk mewakili emosi pada saat bermain. Dan yang kedua, pada usia 5 tahun, anak-anak di usia ini mampu mengungkapkan emosi baik secara lisan maupun melalui gestur tubuh. Mereka dapat menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dialami. Perkembangan emosional anak usia 6-11 tahun. Yang pertama, usia 6 tahun. Kebanyakan anak di usia ini mengalami beberapa perkembangan sosial. Antara lain, anak menyukai permainan yang melibatkan imajinasi dan fantasi. Dan anak ingin menghabiskan waktu bermain dengan orang tuanya, teman, guru di sekolah. Anak cenderung suka bermain dengan teman-teman yang memiliki jenis kelamin yang sama. Anak sudah mulai memahami perasaan orang lain.
tentu dengan bantuan atau dorongan dari orang tua, pengasuh, atau orang lain di dekatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral dan sosial emosional pada masa remaja. Perkembangan moral dan sosial emosional pada periode masa remaja adalah aspek penting dalam perkembangan individu. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan signifikan dalam pemahaman mereka tentang moralitas dan hubungan sosial. Perkembangan moral pada masa remaja, individu mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang moralitas. Mereka mulai mempertanyakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka terima dari lingkungan sekitar mereka, termasuk keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan untuk mempertimbangkan perspektif orang lain dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Pada tahap awal masa remaja, individu mungkin masih mengikuti aturan dan norma yang ditetapkan oleh orang dewasa. Namun, seiring perkembangan kognitif mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan mempertanyakan oritas. Mereka dapat membentuk pandangan moral mereka sendiri dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional pada masa remaja. Perkembangan sosial emosional pada masa remaja juga sangat penting. Pada periode ini, remaja mulai mengembangkan identitas sosial mereka dan mencari tempat mereka dalam kelompok sosial. Mereka mulai membentuk hubungan yang kompleks dengan teman sebaya dan mulai mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sini saya akan membahas perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa awal. Salah satu tahapan perkembangan yang paling dinamis sepanjang rentang kehidupan manusia adalah dewasa muda. Sebab seseorang mengalami banyak perubahan progresif secara fisik, kognitif maupun psikososial emosional untuk menuju integrasi kepribadian yang semakin matang dan bijaksana. Dan fisik yang terjadi mempengaruhi banyak hal yang berkaitan dengan seksualitas. Pada masa ini, anak muda memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas seks kepada pasangannya, teman, atau dari tempat. Labovi mengatakan, sebagai tanda dari kedewasaan individu adalah kemampuan mereka untuk berpikir secara lebih konkret dan pragmatis. Pemikiran postformal berarti seorang individu dewasa awal bersifat fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistis. Perkembangan kedua yang akan dibahas pada periode ini adalah perkembangan moral dan sosial emosional. Perkembangan moral dan sosial emosional pada masa ini memiliki karakteristik khusus. Pada masa ini, individu sering mengalami perubahan dalam tanggung jawab dan peran sosial mereka, serta menghadapi berbagai tuntutan dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Moral. Perkembangan moral pada periode pertengahan dewasa atau parubaya dapat melibatkan perubahan dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral individu. Beberapa aspek yang mungkin terjadi pada perkembangan moral masa ini antara lain: 1. Peningkatan pemahaman moral. Individu cenderung memiliki pemahaman moral yang lebih kompleks dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan moral. 2. Peningkatan otonomi moral. Individu pada masa ini cenderung lebih mandiri dalam membuat keputusan moral dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. 3. Peningkatan kesadaran sosial. Individu pada masa ini lebih peka terhadap isu sosial dan berkeinginan turun dalam masyarakat. Kedua, sosial emosional. 1. Perubahan dalam hubungan interpersonal, termasuk perubahan dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman. 2. Peningkatan stabilitas emosional dan cenderung mampu mengelola emosi dengan lebih efektif. Moral dan emosional sosial periode lanjut usia. Periode dewasa akhir yang biasanya dimulai pada usia 65 tahun ke atas merupakan tahap perkembangan yang penting dalam kehidupan seseorang. Pada periode ini terjadi perubahan dalam aspek moral dan sosial emosional individu. Perkembangan moral dan emosional sosial periode lanjut usia. Periode dewasa akhir yang biasanya dimulai pada usia 65 tahun ke atas
merupakan tahap perkembangan yang penting dalam kehidupan seseorang. Pada periode ini, terjadi perubahan dalam aspek moral dan sosial emosional individu. Pada periode dewasa akhir, individu mengalami perubahan dalam pemahaman dan penilaian mereka terhadap moralitas. Mereka cenderung memiliki nilai-nilai moral yang mapan dan konsisten. Mereka juga lebih mampu mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan mereka. Selain itu, individu pada periode ini cenderung memiliki tingkat empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Perkembangan sosial. Pada periode dewasa akhir, individu sering mengalami perubahan dalam lingkungan sosial mereka. Mereka mungkin mengalami perubahan dalam hubungan interpersonal, seperti pensiun dari pekerjaan, kehilangan pasangan hidup, atau perubahan dalam lingkungan keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan emosional individu. Namun, banyak orang pada periode dewasa akhir juga mengembangkan hubungan sosial yang kuat dengan teman sebaya dan anggota keluarga yang tersisa. Perkembangan emosional. Pada periode dewasa akhir, individu mungkin mengalami perubahan dalam pengaturan emosi mereka. Mereka mungkin lebih mampu mengatur emosi negatif, seperti kecemasan atau depresi, dan lebih mampu menikmati momen-momen positif dalam hidup mereka. Selain itu, individu pada periode ini cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi dan menerima diri mereka dengan lebih baik. Periode dewasa akhir adalah tahap perkembangan yang unik dan penting dalam kehidupan seseorang. Meskipun individu pada periode ini mungkin menghadapi tantangan dan perubahan, mereka juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kualitas hidup yang lebih baik dan mempertahankan hubungan sosial yang bermakna.